مولاي صل وسلم دائما أبدا. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya, lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairum min musyrikati walau ajabatkum. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim. Pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya, pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah, ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana, itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya, itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang, dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ. Ya, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang alhamdulillah kami menikah.